Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kali ini kita akan bercerita tentang anime yang kalian tunggu-tunggu. Menceritakan seseorang yang sudah kehilangan mimpinya, tapi hal tak terduga terjadi dalam hidupnya. Siapakah dia dan apakah kejutannya? Ayo kita mulai alur cerita anime Kaiju Number 8, episode pertama. Wibu. Episode pertama dibuka dengan menampilkan situasi kota yang damai, tenang, berjalan seperti biasa. Sampai tiba-tiba sesosok makhluk besar muncul dari bawah air menuju permukaan. Hal itu langsung memicu peringatan darurat kaiju. Orang-orang berhamburan menyelamatkan diri. Tak lama pasukan datang menyerang kaiju tersebut. Monster itu ditembaki, membuat kaiju itu marah, dan pasukan khusus diterjunkan dari helikopter. Kaiju itu ditembaki dari atas, bawah, kiri, kanan. Pasukan khusus bergerak lincah. Di tengah pertempuran, salah satu pasukan bersiap menembakkan meriam. Dan bam! Langsung menembus monster. Dan bam! Monster pun meledak berkeping-keping. Dan terungkaplah jika pasukan tersebut adalah Defense Corps, pasukan khusus pembasmi kaiju. Kebetulan pasukan yang tadi menyerang adalah Divisi 3. Dan pasukan Divisi 3 dipimpin oleh Kapten Ashiro, wanita luar biasa yang menembakkan meriam tadi. Dan perkenalkan Hibino Kafka, seorang pembersih bangkai kaiju. Saat ini dia dan timnya membersihkan sisa-sisa bangkai kaiju yang dikalahkan oleh Divisi 3. Tukang bersih bangkai kaiju mulai bekerja, membedah, membelah, memotong bagian per bagian kaiju. Saat bekerja, salah satu rekan Kafka tak sengaja mengangkat organ kaiju dengan sembarangan. Dan boom! Organ itu meledak. Ledakan itu menghasilkan seperti asam yang melukai rekan kerja Kafka. Tapi karena sudah berpengalaman, Kafka langsung tahu harus berbuat apa untuk pengobatan pertama. Tak lama Kafka dipanggil atasannya. Dia disuruh untuk memimpin pembersihan tempat lain. Saat Kafka bertanya di bagian mana, ternyata di bagian paling mengerikan, yaitu bagian usus. Kafka, mochiba henkou da. Kochi de ketsuin ga deta. Doko desu? Chou da. Kafka sangat tidak mau, tapi apa dikata, itu perintah atasan. Kafka menolak karena bukan sulit, tapi membayangkan apa yang ada di dalam usus itu. Membersihkan bagian usus sangat tidak diinginkan. Kalian tahu dong apa isi usus? Tai. Sesampainya di rumah, Kafka masih kepikiran soal membersihkan usus tadi. Masih tercium bau tai, katanya. Di dalam acara TV, Kafka melihat siaran tentang Defense Corps Divisi 3 yang menampilkan Kapten Divisi 3. Dialah Ashiro Mina. Kafka memandangi TV seperti memikirkan sesuatu. Apa yang difikirkan Kafka? Keesokan harinya, Kafka berangkat kerja seperti biasa. Tapi sesampai di kantor, rupanya di sana ada anak magang baru yang bernama Ichikawa. Dikatakan dia sangat ingin bergabung dengan Defense Corps. Dan diungkapkan juga jika Kafka punya mimpi sebagai Defense Corps. Tapi dia sudah menyerah dengan mimpinya. Pantas saja semalam melihat tayangan Defense Corps, Kafka jadi kepikiran. Ichikawa bertanya, kenapa Kafka menyerah? Kafka mengatakan dia sudah berusaha keras, tapi menurutnya ada hal lain yang harus dia lakukan. Ya, itu hanya alasan Kafka saja menyembunyikan kesedihannya. Ore nari ni ganbatte wa mitan da kedo sa, ue ni wa ue ga iru toyu ka. Omae mo toshi tottara wakaru. Ichikawa memotong pembicaraan dan mengatakan jika dia tidak akan menyerah. Sepertinya Kafka dan Ichikawa akan menjadi rival nih.
Dan saatnya bekerja, pembagian tugas dimulai. Ichikawa si anak baru ternyata mendapat bagian usus. Kafka senang sekali tadinya, tapi ternyata Kafka juga ikut. は長だ。ついてこい。はい。カフカも長だ。ついてこい。 Dan benar saja, selepas bekerja, si anak baru Ichikawa terlihat pucat karena membersihkan usus. Bahkan nafsu makannya hilang. Karena melihat Ichikawa hanya membawa bekal sedikit, Kafka memberikan multivitamin kepada Ichikawa plus penutup hidung agar tidak kebauan. Ichikawa tentu tidak mau memakai penutup hidung, tapi Kafka memaksanya dan inilah titik awal keakraban mereka. Seusai bekerja, Kafka pulang belakangan. Ichikawa lalu menemui Kafka, bukan untuk balas dendam karena dipaksa memakai penutup hidung, tapi dia ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Kafka, sehingga Ichikawa bisa melewati hari pertamanya. Tak hanya itu, Ichikawa juga memberitahu jika batas usia rekrutmen Defense Corps diperpanjang menjadi 33 tahun, diakibatkan karena angka kelahiran yang menurun. それから33歳未満に引き上げられますよ。防衛隊の募集、少子化の煽りだとか。 Ichikawa bilang jika ini bukan karena dia peduli dengan pilihan Kafka, tapi dia melihat Kafka tampak sedih karena menyerah dengan mimpinya. Mendengar itu, Kafka mengucapkan terima kasih. Tapi tiba-tiba, じゃないって。 boom, sosok monster muncul dari belakang Ichikawa dan akan memakan Ichikawa. Hampir saja kena, tapi Kafka menyelamatkan Ichikawa. Ternyata yang menyerang adalah Yoju, versi kecil dari Kaiju. Kafka menyuruh Ichikawa lari dan memanggil Defense Corps, sementara Kafka akan mengalihkan perhatian monster itu. Awalnya Ichikawa tidak mau, tapi karena terus diyakinkan oleh Kafka, Ichikawa akhirnya pergi meninggalkan Kafka. Selanjutnya, Kafka memancing perhatian monster itu. Monster itu mengejar Kafka. Kafka terus berlari menghindari serangan monster. Kafka menuju sebuah lorong, berharap itu bisa menghentikan pergerakan monster untuk sementara. Kafka berlari dan berhasil masuk ke lorong, diikuti tangan monster yang hampir menangkapnya. Tapi Kafka berhasil lolos untuk saat ini. Karena di ujung lorong, keselamatan Kafka kembali terancam. Kafka langsung melompat menembus kaca. Di sini terjadi flashback Kafka ketika dia kecil, memperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang menangis. Ternyata gadis kecil itu adalah Ashiro Mina yang sekarang menjadi kapten divisi 3. Itu bisa dilihat dari jepit rambut yang digunakan. Di sini Kafka kecil dan Ashiro Mina berjanji akan membasmi Kaiju bersama-sama. Ternyata inilah penyebab Kafka kepikiran ketika melihat tayangan yang menampilkan Ashiro Mina di TV. Kembali ke situasi sekarang, perjuangan Kafka belum selesai. Monster masih mengejarnya. Kafka memberanikan diri untuk tidak lari, tapi apa daya, dia terlalu penakut untuk menyerang. Kafka terlempar, ditampol monster. Tak sampai di situ, tangan monster menggeprek kaki Kafka sampai hancur. Serasa maut sudah di depan mata, monster siap melahap Kafka. Tapi tampolan keras dari Ichikawa menyelamatkan Kafka. Yap, Ichikawa kembali untuk menyelamatkan Kafka. Ichikawa bilang dia sudah menghubungi Defense Corps. Jika dia meninggalkan Kafka di sini, dia tidak akan pernah bisa menjadi Defense Corps. Mendengar itu membuat semangat Kafka bangkit lagi. Dan tiba-tiba seekor harimau putih datang menggigit tangan monster. Dan bam bam bam, monster ditembaki sampai hancur. Pasukan Defense Corps datang tepat waktu, dipimpin langsung oleh Ashiro Mina, kapten divisi 3, dan harimau putih itu pun adalah miliknya. Kafka dan Ichikawa terselamatkan.
Di rumah sakit sembari terbaring, Kafka masih mengagumi Ashiro Mina yang mampu membunuh Yoju atau monster tadi dengan mudah. Kafka menyayangkan dirinya yang tidak bisa menepati janjinya untuk sama-sama membasmi kaiju bersama Ashiro Mina. Ashiro Mina sudah menggapai mimpinya, sementara Kafka sudah menyerah dengan mimpinya. 借り手の届かないところに行っちまった。先輩 Ternyata Ichikawa berada di sebelahnya. Ichikawa mengatakan jika bukan karena Kafka menyuruhnya lari dan menyelamatkannya, dia sudah mati. Ichikawa memuji Kafka dengan mengatakan kalau dia keren. Perkataan Ichikawa membuat Kafka sadar jika dia tidak boleh menyerah dengan mimpinya. Di tengah-tengah semangatnya yang membara, tak sadar sosok monster tepat di depannya. Kafka terkejut sampai-sampai belum sempat teriak, monster kecil itu langsung masuk ke mulut Kafka. Kafka merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia meronta-ronta. Ichikawa yang mendengar keributan penasaran apa yang terjadi. Ichikawa bergegas membuka tirai dan boom, terlihatlah sosok kaiju menyeramkan. Dan ternyata kaiju itu adalah Kafka yang berubah. Dia pun terkejut dengan perubahannya. Kafka tidak kehilangan kesadaran, hanya fisiknya saja yang berubah. Saat ribut-ribut itu, seorang pasien kakek-kakek lewat dan melihat wujud Kafka. Lantas si kakek menelpon Defense Corp. Melihat itu, Kafka dan Ichikawa menjadi panik dan episode 1 pun berakhir. Episode 2 dibuka dengan menampilkan flashback kedekatan Kafka dan Ashiro Mina, di mana mereka berdua membuat janji jika mereka akan saling menjaga satu sama lain. Kemudian beralih ke masa sekarang, di mana Divisi 3 dipimpin oleh Kapten Ashiro Mina sudah bersiap menuju rumah sakit tempat Kafka mode kaiju berada. Suara peringatan telah dibunyikan di seluruh kota. Warga sekitar mulai bersembunyi. Kembali ke rumah sakit, Kafka dalam wujud kaiju masih di sana. Dia bingung harus berbuat apa. Ichikawa menyarankan agar menjelaskan kalau ini hanyalah salah faham. Dia menyuruh Kafka tersenyum. Dalam mode kaiju, Kafka tersenyum. Aduh, malah makin menyeramkan. Kakek-kakek itu langsung pingsan. Kafka yang mencoba membantu mendekat dan tak sengaja menyentuh tembok sampai hancur. Padahal dia tidak menggunakan tenaga yang begitu keras. Hal itu membuat semua pasien keluar kamarnya. Sebelum keadaan semakin kacau, Kafka memutuskan untuk lari sebelum Defense Corp datang. Saat akan membuka jendela, karena dalam mode kaiju, Kafka tak sengaja menghancurkan bukan hanya jendela, tapi tembok-temboknya juga hancur. Bukannya heran, Kafka malah kegirangan karena punya kekuatan sebesar ini. Tak pikir lama, Kafka dan Ichikawa pun kabur. Saat dalam perjalanan kabur, Ichikawa belum percaya apa yang dia lihat. Dia masih ragu, apakah benar Kafka apakah dia seorang kaiju? Saat akan menanyakan langsung, begitu menengok ke belakang, wujud Kafka semakin aneh. Banyak monster muncul dari tubuhnya, bahkan lidahnya pun bisa menjadi monster dan memakan burung hidup-hidup. Tak lama, wujud Kafka kembali normal, tapi kekocakan tak sampai di situ. Bukannya berlari cepat untuk kabur, tiba-tiba Kafka ingin buang air kecil.
Karena sudah tidak tahan, Kafka akhirnya kencing. Tapi bukannya lewat jalur sewajarnya, air kencingnya malah muncul dari dadanya. Waduh. Kafka menjadi putus asa dan bertanya apakah dia tetap bisa menjadi defense cop dengan wujud seperti ini. Tak mau berdiam diri, Ichikawa melihat tempat aman untuk kabur. Sebelum kabur, Kafka merasakan sesuatu. Tadinya dikira yang datang adalah defense cop. Ternyata datangnya dari bawah tanah. Dan itu adalah Yonju, monster sama yang menyerang Kafka dan Ichikawa tadi sore. 別の怪獣。2号車はこのまま直進。我々はあの新たなポイント。 Defense Corp menerima laporan ada kaiju lain yang muncul. Akhirnya tim dibagi dua, satu ke tempat kaiju, satu lagi ke tempat Kafka. Melihat ini, Ichikawa menjadi yakin jika jumlah Defense Corp yang mengejar mereka pasti berkurang. Inilah kesempatan untuk kabur menurutnya. Sementara di tempat munculnya Yonju, ada korban seorang ibu dan anaknya yang terjebak di reruntuhan. Si ibu tidak bisa bergerak dan terluka. Si anak berusaha menyelamatkan ibunya. Kaiju itu melihat dia dan akan menangkapnya. Saat kaiju itu akan melahap si bocah, tiba-tiba pukulan keras dari Kafka membuat kaiju itu mental jauh. Ternyata Kafka memutuskan untuk menyelamatkan orang kali ini. Dia berusaha meminta si bocah tenang, tapi tahu sendiri kan dia dalam wujud kaiju. Jadi sulit untuk tidak membuat orang takut. Tapi untungnya ada Ichikawa. Mereka menolong ibu dan anak itu dan membawanya ke tempat aman. Kaiju itu ternyata belum mati. Dia datang lagi, hendak menyerang. Kafka akhirnya mengumpulkan tenaganya pada tinjunya. Kaiju itu mencoba menyerang. Kafka menghindar dan BAM! Pukulan kuat menghajar si monster sampai meledak tercerai-berai. Saking kuatnya, monster itu benar-benar hancur dan menciptakan hujan darah. Melihat itu, si bocah awalnya takut melihat Kafka. Tapi Kafka bilang dia akan segera pergi. Saat melangkah pergi, si bocah mengucapkan terima kasih kepada Kafka. Kafka jadi teringat masa kecilnya bersama Ashiro Mina. Itu membangkitkan mimpinya untuk menjadi Defense Corp dan bisa bersanding setara dengan Ashiro Mina. Dan tiba-tiba Kafka berubah ke wujud manusianya dan mengatakan dia belum menyerah dengan mimpinya. Aduh, asik-asik. Sesaat setelahnya, tim Defense Corp datang, dipimpin oleh Ashiro Mina sampai di lokasi. Mereka terkejut dan bingung karena mereka hanya menemukan sisa kaiju yang sudah hancur. Saat Ashiro Mina bertanya kepada bocah yang masih di lokasi, bocah itu masih terlihat trauma. Tapi Ashiro meyakinkan si bocah agar tidak takut karena dia akan membasmi seluruh kaiju. Mendengar itu, si bocah meminta agar Ashiro berjanji untuk tidak melukai kaiju yang baik. Yang dimaksud si bocah tentu saja Kafka dalam wujud kaijunya, karena dia telah menyelamatkan ibunya. Dan mulai saat itulah wujud kaiju Kafka menjadi buronan Defense Corp dan diberi nama Kaiju Number 8. Kaiju 8号 Rupanya sudah 3 bulan semenjak kejadian Kafka menjadi kaiju. Ichikawa masih menyembunyikan rahasia itu dari teman-teman tempat kerjanya. Di pagi itu, Ichikawa dan Kafka mendapatkan surat. Rupanya itu surat pemberitahuan hasil seleksi masuk Defense Corp. Kafka selalu melakukannya setiap tahun dan setiap tahun pula dia gagal dan teman-temannya harus menghiburnya. 毎年カフカさんが受験してたからな。恒例行事。その後の残念会もな。 Saat membuka surat itu, ternyata Ichikawa berhasil lolos seleksi awal. Tapi belum tahu dengan isi surat Kafka apakah berhasil atau tidak.
Saat ingin mengantar surat hasil seleksi kepada Kafka, Ichikawa mencoba untuk melihat hasilnya. Dan sepertinya kali ini Kafka berhasil lolos seleksi tahap pertama. Tapi kali ini sepertinya percobaan terakhir untuk Kafka karena faktor umur. Jadi teman-temannya berharap dia bisa berhasil sampai tes akhir. Setibanya di tempat Kafka, Ichikawa langsung memberitahu jika Kafka lolos seleksi pertama. Kafka pun menoleh tapi dalam wujud kaiju. Itu lantas membuat Ichikawa kesal. Ichikawa mengatakan jika Kafka harus hati-hati karena dia sudah masuk pemberitaan. Walaupun saat kejadian itu Ichikawa dan Kafka berhasil membohongi orang-orang, tapi mereka harus tetap hati-hati. Lalu Ichikawa menunjukkan hasil tes itu kepada Kafka. Respon Kafka rupanya tidak seheboh yang Ichikawa pikirkan. Kafka hanya bersikap biasa. Saat ditanya kenapa responnya begitu, Kafka bilang dia selalu gagal di ujian kedua. Ichikawa lalu bilang apakah Kafka akan tetap melanjutkan tes 2 dengan wujud kaijunya. Karena di ujian kedua nanti akan banyak petugas. Jika sampai ketahuan maka tamatlah riwayat Kafka. Ini karena Kafka belum bisa mengendalikan wujud kaijunya. Tiba-tiba dia bisa berubah kapanpun. Seperti saat akan membuka tutup minuman. Karena susah dibuka, wujud kaijunya muncul dan menghancurkan botol minum. Dasar-dasar. Ichikawa memperingatkannya untuk hati-hati. 10 hari kemudian, tes seleksi Defense Corp tahap kedua diadakan di markas Tachikawa Defense Corp. Banyak penjaga berjaga di sana dan ada beberapa peserta yang diperlihatkan. Ada yang naik motor, mobil, bahkan peserta yang berlari. Saat mereka sudah bersiap untuk ke tempat seleksi, seorang cewek memanggil mereka, terutama Kafka dengan panggilan paman. Merasa gadis itu memanggilnya, Kafka emosi karena dia tidak suka dipanggil paman karena dia masih 32 tahun. おじさんじゃないです。まだ32です。おじさんじゃん。そうなの? Si cewek rupanya cuma mau agar Kafka menyingkirkan mobilnya karena dia mau parkir di situ. Kafka makin kesal karena area parkir masih banyak yang kosong. Tapi si cewek bilang dia hanya mau parkir di tempat Kafka karena kebetulan nomor tempat parkir itu bernomor 55. Cewek itu bilang itu adalah nomor keberuntungannya. Karena tak diberikan oleh Kafka, cewek itu langsung inisiatif memindahkannya sendiri. Cewek itu membuka mantelnya. Tapi jangan pikir macam-macam. Rupanya si cewek memakai sebuah suit hitam. Tapi bukan suit sembarangan. Suit itu bisa memberikan penggunanya kekuatan hebat. Si cewek langsung bisa mengangkat mobil Kafka hanya dengan satu tangan dan melemparnya. Ichikawa lalu bertanya, siapakah cewek ini sebenarnya? Cewek itu menjawab, dia adalah peserta nomor 2016. Dia bernama Shinomiya Kikoru. Kita panggil saja Kikoru. Hobinya adalah membunuh kaiju. Ichikawa terkejut mendengar nama Shinomiya. Sepertinya dia tahu sesuatu. Anta, nanka kaiju kusaku nai? Lalu Kikoru mendekat ke Kafka dan mengatakan, apakah dia tahu bagaimana bau kaiju? Dan episode 2 pun berakhir. Episode ketiga dibuka dengan kecurigaan Kikoru karena Kafka berbau seperti kaiju. Dengan sigap, Ichikawa langsung menjelaskan kalau mereka bekerja di tempat pembersihan kaiju. Saat Kikoru teralihkan perhatiannya, ternyata Kafka sedang mengangkat mobil yang tadi dilempar oleh Kikoru. Dan terkejutnya Kikoru bahwa Kafka bisa mengangkat mobil itu dengan mudah. Sampai-sampai Kikoru berpikir jika Kafka punya private suite sendiri. Kafka lalu melakukan seperti apa yang dilakukan Kikoru tadi. Dia memperkenalkan dirinya dengan sombong. Ini membuat Kikoru menjadi bersemangat mengikuti ujian. Dia berkata akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Kikoru pun langsung pergi bersama pelayan dan pengawalnya.
Dengan kejadian tadi, rupanya Ichikawa kesal karena Kafka memamerkan kekuatannya secara langsung. Rupanya tadi Kafka hanya merubah bagian tangannya saja, jadi tidak terlihat oleh Kikoru. Tetap saja, itu membuat Ichikawa kesal. Karena keributan mereka, dua penjaga mendatangi mereka dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Ichikawa lalu bilang mereka baik-baik saja. Penjaga itu lalu menyuruh mereka segera masuk. Untuk saat ini mereka aman. Ichikawa memperingatkan Kafka sekali lagi. Tes kedua ini memiliki dua bagian, yakni tes kebugaran dan tes bakat. Kafka yakin bisa mendapatkan nilai bagus di tes kebugaran tadinya. Tapi ternyata Kafka cukup kesulitan dalam tes kebugaran. Dia berpikir jika ini adalah faktor umur yang sudah mencapai 30 tahun. Karena kesulitan di tes kebugaran, dia berada di peringkat 219 dari 225 peserta. Aduh, kasihan. Itu membuat Kafka putus asa, sementara Kikoru berada di peringkat kelima dalam tes kebugaran. Kafka merasa malu, apalagi setelah sikap sombongnya di parkiran tadi. Tapi Ichikawa bangga kepada Kafka karena dia tidak menggunakan kekuatan kaijunya. Kafka bilang tidak adil jika dia menggunakan kekuatannya, sementara yang lain sudah berusaha keras. Tadinya dia ingin bilang gitu, biar tampak keren. Tapi sekarang dia menyesal, seharusnya dia gunakan saja kekuatan kaijunya. Kafka. 俺だけそんな力使ったら卑怯だろ。ってカッコつけちゃったけど使っとけばよかったよ。 Sementara itu di tempat lain, rupanya profil para peserta baru sudah sampai ke tangan Kapten Ashiro Mina. Saat memeriksa profil peserta, Ashiro sedikit terkejut melihat di antara peserta ada Kafka. Sepertinya Ashiro masih belum lupa dengan Kafka. Di tempat latihan, Ichikawa memperkenalkan para peserta yang berpotensi tahun ini. Pertama, ada Izumo Haruichi, pria berkuncir, lulus peringkat 1 di Universitas Netralisasi Tokyo, menempati peringkat kedua dalam tes kebugaran. Dan dia adalah kandidat paling meyakinkan tahun ini. Selanjutnya adalah Furuhashi Iharu, siswa terbaik dari kampus teknik netralisasi Hachioji, peringkat ketiga di tes kebugaran. Lalu ada Kaguragi Aoi, sang bintang dari Self Defense Corp Ground Jepang, menempati peringkat pertama tes kebugaran. Dia menolak posisi elit di Self Defense Corp Ground hanya untuk bergabung dengan Defense Corp. Dan masih banyak juga peserta dari siswa kampus lain. Dan tentu yang paling mencuri perhatian adalah Shinomiya Kikoru. Lulus dari Universitas California pada usia 16 tahun, dia melompati banyak kelas dan menjadi kandidat termuda. Dia disebut dengan peserta paling berbakat. Itulah peserta yang memiliki bakat-bakat hebat. Kikoru lalu nyamperin Kafka yang sedang istirahat. Kafka langsung mendekati Kikoru dan bilang tak menyangka dia begitu hebat. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Kafka digebukin pengawal Kikoru. Momen yang ini benar-benar bikin Mimin ngakak brutal. Untuk kedua kalinya, Kafka dipermalukan oleh Kikoru. Itu membuat Kafka sedikit putus asa, tapi Ichikawa menyemangati dengan mengatakan masih ada kesempatan. Ichikawa mengatakan jika dalam 2 tahun terakhir, ujian selanjutnya adalah pembersihan bangkai kaiju. Panitia ingin menguji pengetahuan tentang kaiju dan kerjasama para peserta dan membuat peserta sadar jika ada tugas lain selain membunuh kaiju. Itulah kenapa Ichikawa memilih untuk bekerja paruh waktu di pembersihan kaiju. Mengetahui itu, Kafka menjadi bersemangat lagi. Tibalah saatnya ujian kedua. Mereka berkumpul di area latihan Defense Corp, dipandu oleh wakil kapten Hoshina Soshiro dari Divisi 3. Kali ini mereka akan diuji bakatnya. Hoshina lalu membuka gerbang area latihan. Apa yang dibayangkan Ichikawa dan Kafka tak sesuai kenyataan. Karena saat gerbang dibuka, Hoshino mengatakan jika tugas mereka selanjutnya adalah mencari kaiju dan mengalahkannya.
この演習場で怪獣を解体討伐してもらう。 Di dalam sana banyak sekali kaiju. Bahkan salah satu kaiju melihat ke arah mereka dan berlari ingin menyerang. Tapi untungnya gerbang mempunyai pelindung pembatas sehingga kaiju bisa tertahan. Berbeda dengan Kafka yang ketakutan, peserta lain tampak tenang. Apalagi peserta-peserta berbakat yang disebut tadi, terutama Kikoru yang tertawa melihat Kafka ketakutan. Kafka marah kepada Ichikawa, mana yang katanya membersihkan bangkai kaiju. Ichikawa mengelak dan mengatakan, itu yang mereka lakukan 2 tahun terakhir. Hoshina lalu mengatakan jika mereka tidak akan dikirim ke sana dengan tangan kosong. Untuk itulah mereka akan menggunakan suit khusus, yaitu Suit Defense Corps. Bukan suit sembarangan. Saat suit ini digunakan, bisa langsung menyelaraskan dengan tubuh penggunanya. Bisa dibilang pakaian ini menjadi satu dengan tubuh penggunanya. Bukan hanya itu, pakaian itu juga memberikan tambahan kekuatan. Dikatakan juga jika baju itu terbuat dari kaiju. Lalu tiba saatnya mengukur kekuatan bertarung peserta yang dipindai oleh operator divisi 3, yaitu Konogi Konomi. Dimulai dari Ishikawa Leno sebesar 8%, Hizuma Haruichi 18%, Kaguragi Aoi 15%, Furuhashi Iharu 14%. Pengukuran ini mengindikasi seberapa kekuatan pakaian yang telah mereka gunakan. Biasanya setelah latihan hanya naik 20%. Konomi mengatakan jika beruntung tahun ini ada peserta yang memiliki kekuatan lebih dari 10%. Tak lama kehebohan terjadi karena ternyata Shinomiya Kikoru memiliki indikasi kekuatan 46%. Shinomiya Kikoru, Kaihou Senryoku 46%. Di sisi lain, Ichikawa merenungkan dirinya yang hanya mempunyai kekuatan 8%. Tapi Hoshina bilang jika 8% pada percobaan pertama itu cukup bagus. Bahkan jika tidak ada nilai 0 pada Ichikawa, dia pasti sudah lulus. Hoshino bilang dia bahkan belum pernah melihat angka 0 tadinya. Sampai hal itu dibantah oleh Hibino Kafka. Ternyata kekuatan Kafka 0%. Itu membuat Hoshino menertawakan Kafka sampai terbahak-bahak. Kafka sendiri kesal kenapa dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Tapi di sisi lain, sebenarnya Kikoru sangat ingin melihat Kafka menunjukkan kekuatannya seperti di parkiran tadi. Dan ujian terakhir pun dimulai. Hibino Kafka, Kaihou Senryoku 0%. Jadi dalam ujian ini peserta akan menargetkan 1 ekor Honju, kaiju ukuran sedang, dan 36 Yonju, kaiju ukuran kecil. Kaiju-kaiju ini sengaja ditangkap hidup-hidup untuk dijadikan bahan latihan. Peserta akan dilacak menggunakan drone untuk memantau pergerakan mereka. Jika nyawa peserta dalam bahaya, panitia akan mengaktifkan perisai yang ada pada suit mereka. Tapi itu artinya dianggap gagal dalam ujian. Bahkan sebenarnya tidak ada jaminan keselamatan dalam ujian ini. Dan ujian pun dimulai. Para peserta mulai memasuki arena dan berlarian. Sementara Kikoru si anak emas langsung lompat ke gedung dan berlari di sana. Dan bam bam bam, Yonju 12 ditembak dan mati. Tak sampai di situ, Yonju 3 juga dilahap habis. Kafka juga tak mau kalah, tapi apa daya, karena kekuatannya 0%, senjatanya menjadi terlalu berat untuk dibawa. Ichikawa juga khawatir karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup besar seperti yang lain. Tiba-tiba ada pengumuman dari Hoshina jika Kapten Ashiro Mina datang untuk melihat ujian. Mendengar itu membuat Kafka bangkit karena dia ingin menunjukkan yang terbaik di depan Ashiro Mina. Kafka lalu memberitahu Ichikawa kenapa petugas ujian mengikuti mereka dengan drone. Ichikawa pun sadar karena jika hanya memperdulikan jumlah kaiju yang terbunuh, mereka bisa saja melacak jumlahnya dengan sensor.
Jadi Kafka menyadari petugas bukan hanya ingin menguji kemampuan mereka, tapi juga bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan. Itu artinya karena mereka tak memiliki cukup kekuatan, jadi mereka harus membantu semua penyerangan. Sampai di tempat penyerangan pertama, terlihat para peserta lain kesulitan membunuh Yeonju. Karena kulitnya keras, Kafka langsung mengenal kaiju itu dari kakinya. Ya, Kafka pernah membersihkan bangkai kaiju ini saat bertugas sebagai pembersih. Jadi Kafka memanfaatkan sesuatu yang diberikan pada seragamnya. Yap, itu adalah granat kejut. Kafka berlari dan melempar granat kejut ke arah Yeonju. Dan bam, seketika Yeonju menjadi kesakitan meski tak berdarah. Kafka bilang kaiju ini penglihatannya cukup lemah, tapi pendengarannya cukup tajam. Jadi dengan membuatnya tuli, mereka bisa menyerangnya dengan mudah. Kafka lalu memberikan arahan pada Izumo Haruichi untuk menembak perutnya, karena perutnya adalah titik lemahnya. Izumo Haruichi dan yang lain lalu menembaki perut Yeonju dan benar saja, itu sangat ampuh. Yeonju pun berhasil dikalahkan. Izumo Haruichi berterima kasih kepada Kafka dan menyebutnya sebagai penggemar Shinomiya. Tentu saja Kafka kesal disebut begitu, tapi tugas belum selesai. Kafka melanjutkan perjalanan. Ichikawa dan Kafka lega, mereka bisa membantu yang lain tanpa mengandalkan kekuatan mereka yang tak seberapa. Terutama Kafka yang tak perlu menggunakan kekuatan kaijunya. Saat akan ke tempat kaiju selanjutnya, bam! Kafka diserang dari arah samping oleh seekor Yeonju. Kafka terlempar jauh, kondisi tubuhnya terluka parah. Bahkan dikatakan dia sudah tidak sanggup melanjutkan pertarungan. Sementara Yeonju 23 yang tadi menyerangnya mendekat, Hoshina memerintahkan untuk mempersiapkan perisai jarak jauh. Yang itu juga artinya kegagalan untuk Kafka. Tapi Kafka masih tetap mau berjuang, apalagi Ashiromina melihatnya saat ini. Dia tidak mau terlihat menyedihkan di depannya. Saat perisai akan diaktifkan, tiba-tiba bam 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 bam, kaiju itu tertembak dan hancur. Dan ternyata yang menyelamatkan Kafka adalah Kikoru. Kikoru bilang, tidak ada yang boleh menyerah selama dia di medan pertempuran. Kafka ingin mengucapkan terima kasih, tapi Kikoru bilang dia akan menghabisi semua kaiju agar bisa bersantai-santai. Epik banget. Rupanya Kikoru mengincar target utama, yaitu satu ekor Honju, kaiju ukuran sedang. Saat Kafka ingin berdiri dan menyusul, rupanya dia tidak bisa bergerak karena kakinya patah. Lalu pemberitahuan dari Hoshina, dia memberitahu jika Kafka mengalami banyak patah tulang, kemungkinan kerusakan organ dalam juga. Kafka lalu diambang keputusasaan. Dia berpikir, apakah dia bisa berada di sisi Ashiromina dengan kondisinya saat ini? Dia juga menyesalkan, kenapa selalu mereka yang memiliki bakat yang lulus? Bahkan Hoshino sebagai pengawas menyarankan Kafka untuk menyerah. Tapi namanya MC tidak mungkin menyerah. Kafka tak mau menyerah karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia sudah terlalu tua untuk bermimpi. Dia ingin mengejar mimpinya sekali lagi. Dan sebuah kejutan, Kafka mengalami peningkatan yang tadinya 0% sekarang naik menjadi 0,01%. Dan episode 3 pun berakhir. Episode keempat melanjutkan situasi ketika Kafka yang tidak mau menyerah untuk terus melanjutkan seleksi Defense Corps. Meski tulangnya sudah banyak yang patah, dengan meyakinkan Hoshina Shishiro, akhirnya dia diizinkan melanjutkan ujiannya. Meski dengan kondisinya yang buruk, Kafka tetap bersemangat. Oleh karena itu, Ichikawa menawarkan diri untuk membantu Kafka. Tentu dengan senang hati Kafka menerima bantuan Ichikawa. Tapi kerjasama mereka membuat Hoshina ngakak. Bagaimana tidak? Itu karena Kafka dan Ichikawa melakukan hal yang tak terduga, di mana Ichikawa menggendong Kafka di pundaknya sambil berlari. Itu membuat perhatian semua orang tertuju kepada mereka, sampai-sampai Ichikawa menjadi malu.
Tujuan Kafka adalah menjadikan Ichikawa sebagai kakinya, soalnya Ichikawa bisa memanfaatkan kekuatan dari Sweet agar lebih kuat. Sementara nanti Kafka yang akan menyerang. Rencana mereka adalah mengikuti Kikoru. Ichikawa lalu berlari kencang. Secepat aku balas chat dia. Cie. Di sisi lain, Kikoru benar-benar menunjukkan keahliannya. Satu demi satu Yonju dihabisinya sendirian. Sampai-sampai peserta yang lain tidak punya kesempatan untuk membunuh Yonju mereka sendiri. Kikoru bahkan tidak membiarkan orang lain membantunya. Bahkan dia bisa mengalahkan semua Yonju sendirian. Akhirnya sampai ke target terakhir, yaitu seekor Honju. Kikoru melompat dan melempar granat kejut dan membuat Honju menjadi tuli dan terganggu. Kikoru lalu melompat dan mendarat tepat di atas mulut Honju, mengarahkan senapannya ke arah perut Honju, dan BAM! Organ dalam Honju meledak dan Honju pun berhasil dikalahkan. Dan ujian pun selesai. Semua drone ditarik kembali. Lalu bagaimana nasib Kafka dan Ichikawa? Yang mereka tidak dapat apa-apa karena semua kaijunya sudah dihabisi Kikoru. Nasib. Hoshina dan Ashiromina bahkan mengakui kekuatan dari Shinomiya Kikoru. Dan berkat Kikoru juga tidak ada peserta yang gagal kali ini. Lalu di sini ada yang menarik, di mana Hoshina mengatakan Putri Direktur Shinomiya memang luar biasa. Sebentar. Putri Direktur? Apakah Kikoru adalah seorang dari anak yang penting di Defense Corp? Menarik untuk kita ikuti. Saat Kikoru hendak pergi karena kesuksesannya menghabisi Honju, tiba-tiba dari belakangnya muncul sosok monster kecil. Kikoru merasakan kehadiran sosok yang sangat kuat. Saat Kikoru berbalik, kaiju itu langsung menembak dada Kikoru. Menyeramkan banget. Di sisi lain, belum ada yang menyadari apa yang terjadi dengan Kikoru, termasuk Kafka dan Ichikawa. Tapi tak berlaku lama, setelah para Yoyu yang tadi mati bisa hidup kembali. Kafka dan Ichikawa kaget melihat itu. Kita diperlihatkan jika Kikoru tengah terluka parah setelah jantungnya kena tembak. Tapi sesaat sebelum jantungnya kena, rupanya Kikoru berhasil melindungi dadanya dengan perisai pada Sweetnya, dan dia masih bisa bertarung. Kikoru bertanya, siapa sebenarnya kaiju ini? Kaiju itu lalu berbicara seperti manusia. Tentu saja, itu membuat Kikoru kaget. Rupanya, kaiju itu seperti memiliki kecerdasan. Saat Kikoru bersiap menembak, namun tiba-tiba kaiju itu menembak Kikoru lagi. Kali ini seperti Gatling gun. Saking parahnya, teriakan Kikoru sampai ke kantor operator. Itu membuat orang-orang di sana bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Kikoru? Dan barulah diketahui jika Yoju dan Honju yang tadinya mati hidup kembali. Kali ini kekuatan Honju yang bangkit sekitar 6,4. Itu adalah ukuran kekuatan yang hanya bisa ditangani oleh seluruh anggota Defense Corp, atau jika ingin cepat harus diatasi oleh Hoshina atau Kapten Oshiromina. Di tempat ujian, para peserta diminta untuk mengevakuasi ke tempat aman. Keadaan Kikoru semakin tidak aman, apalagi setelah Honju yang tadi dia bunuh hidup lagi, tapi kali ini dengan kekuatan yang lebih kuat. Namun Kikoru tidak mau dievakuasi. Dia bilang, jika tak ada yang menghentikannya, banyak orang yang akan mati. Kikoru memaksakan diri untuk bertarung. Aku harus menjadi yang sempurna, teriaknya. Tapi apa dikata, sekali tabok, Kikoru langsung meleot. Saat-saat sekaratnya, Kikoru flashback ke masa kecilnya saat dia mendapat penerimaan SMP netralisasi Tokyo, di mana Kikoru berhasil meraih urutan pertama. Ditemani sahabatnya bernama Risa,
Kikoru bangga karena dia menjadi nomor 1. Lalu saat temannya dipanggil oleh ayahnya, Kikoru melihat kehangatan antar ayah dan anak. Di sini terlihat jika Kikoru menginginkan kehangatan seperti itu. Lamunan Kikoru buyar ketika pelayannya memanggil dan meminta Kikoru pulang karena sepertinya ayahnya akan pulang ke rumah. Sesampai di rumah, rupanya respon dari ayahnya tidak seperti yang dibayangkan. Dia bahkan tidak peduli jika Kikoru berada di peringkat pertama. Dia meminta Kikoru untuk menjadi sempurna demi masa depan negeri ini dan juga demi ibunya. Ya elah, bapak-bapak. Inilah yang membuat Kikoru menjadi seperti sekarang, menjadi orang yang ambisius menggapai kesempurnaan. Kembali ke masa sekarang, Kikoru memaksa dirinya untuk menyerang. Tapi tetap saja dia kena hantam oleh kaiju itu sampai dia pada batasnya. Lengan kanannya patah, bengkok tak berbentuk. Penderitaan Kikoru tak sampai di situ karena tiba-tiba organ tunggal Honju yang telah dihancurkan tumbuh kembali dan siap mengumpulkan energi untuk menyerang. Kikoru sudah menyerah dan siap menuju kematian. Saat kematian sudah dekat, Honju menembakkan energinya. Tiba-tiba, Yoku gambatta na, Hikaru! pahlawan kita Kafka datang dan mengatakan, "Kerja bagus Kikoru." Bola Blast Kaiju menghantam dan Kikoru melihat sosok Kaiju di depannya. Dialah Kaiju Number A. Omae ga gambatta okage de minna hinan dekita zo. Bagian ini epik banget sih. Berkat Kikoru yang menahan Honju, peserta yang lain bisa mengevakuasi diri. Rupanya Ichikawa tidak menyangka jika Kafka akan pergi tiba-tiba. Ichikawa yakin jika Kafka akan berubah ke mode kaiju. Kembali ke tempat Kikoru, dia masih terkejut karena melihat Kafka berubah menjadi kaiju. Menyadari Kikoru melihatnya, Kafka memohon agar Kikoru tidak memberitahu Defense Corp tentang kondisinya. Di belakang Kafka, Honju sudah bersiap menembakkan bola energi lagi. Tapi Kafka bisa menepisnya. Inilah saatnya Kafka menghabisi Honju. Dia menyiapkan tinjunya. Kekuatan Kafka mode kaiju terdeteksi oleh operator dan kabar itu diterima oleh Ashiro Mina dan Hoshina. Bahkan dikatakan jika kekuatan Kafka adalah 9,8, angka yang sangat besar. Kafka bersiap dengan serangannya sampai-sampai kakinya berubah jadi paku untuk menahan tubuhnya dan lengannya berubah jadi roket untuk memberikan dorongan. Dan inilah tinju Kafka, One Punch! Tinju mereka beradu dan boom! Honju hancur berkeping-keping sampai-sampai hanya menyisakan kakinya saja. Setelah hancur, Honju sempat terlihat akan bangkit. Kocaknya Kafka memohon agar Honju tak bangkit lagi. Kocak bener, kocak bener. Bener aja dong, si Honju gak jadi bangkit. Kafka lalu berlari ke arah Kikoru. Kikoru mengira Kafka akan menyerangnya. Rupanya Kafka mengincar Yonju yang ada di belakang Kikoru. Dan disinilah Kafka berkata agar Kikoru tidak membahayakan dirinya. 無事でよかった。お前もうちょっと自分を大切にしろよな。 Tiba-tiba Ichikawa memukul kepala Kafka dan mengomeli Kafka karena dia berubah sembarangan. Ichikawa khawatir jika Kafka ketahuan dia bisa koit. Di saat mereka berdebat siapa yang benar dan salah, Kikoru rupanya sudah tak kuat dan pingsan. Saat Mina dan Hoshina sampai di lokasi, mereka melihat tubuh Honju yang sudah hancur. Ini adalah pemandangan yang sama yang mereka lihat 3 bulan lalu. Setelah itu, operator mengabarkan jika Kikoru, Ichikawa, Kafka sudah sampai ke tempat evakuasi. Hoshina sempat curiga apakah kejadian 3 bulan lalu dengan sekarang ada hubungannya. Itu karena dia merasa sekuat-kuatnya Kikoru tidak mungkin bisa melakukan ini. Di rumah sakit, Kafka dirawat karena cedera patah kakinya. Ichikawa juga bilang jika kondisi Kikoru sudah membaik
karena dia dirawat dengan teknologi terbaik dari Defense Corp untuk merawatnya. Kafka lega semuanya sudah berakhir. Dia bilang sudah lama tidak bertemu dengan orang-orang yang hebat. Dan Kafka juga mengatakan, dengan mengejar mimpimu, pasti akan ada orang-orang di luar sana yang mengolokmu pada suatu hal yang paling kamu pedulikan. Asik. Kata-kata ini mantap banget dah. Rupanya, obrolan Ichikawa dan Kafka terdengar oleh Ashiro Mina dari balik tembok. Tak lama, Kapten Ashiro Mina mengejutkan Ichikawa dan Kafka. Kedatangan Ashiro Mina rupanya untuk berterima kasih pada Ichikawa dan Kafka karena telah mengevakuasi dan menyelamatkan Kikoru. Yah, gitu doang. Kirain mau CLBK. Kafka sempat ingin menyapa Mina, tapi dia sadar jika belum saatnya karena dia belum menjadi seorang Defense Corp. Sementara di tempat perawatan Kikoru, dia diperlihatkan sudah mulai sadar. Dia dihampiri oleh Kapten Hoshina. Hoshina mengabarkan jika Yoju yang hidup kembali sudah dibereskan dan tidak ada korban jiwa berkat Kikoru yang mengalahkan Honju. Tingkah Kikoru langsung bingung. Hoshina mengatakan, "Apaku salah?" Kikoru lalu teringat Kafka yang sudah menolongnya. Lalu dia bilang, jika memang benar dia yang membunuh kaiju itu. Lalu diperlihatkan di sebuah WC umum. Seorang sedang mendengar laporan berita tentang serangan kaiju di tempat latihan. Dan ternyata itu adalah sosok kaiju yang menyerang Kikoru dan kaiju yang bisa bicara. Kaiju itu kesal karena tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Sampai-sampai dia mengira jika Kapten Defense Corp benar-benar kuat. Dia juga mendengar tentang kaiju number 8. Lalu tiba-tiba teleponnya berdering. Dari telepon itu terdengar suara orang yang mengatakan jika waktu istirahat sudah selesai. Dan rupanya si kaiju bisa berubah dalam bentuk manusia. Dan gilanya lagi, si kaiju ini menyamar sebagai seorang anggota pembersih bangkai kaiju. Dan episode 4 pun berakhir. Episode kelima menampilkan situasi di base camp petugas pembersih kaiju, di mana Kafka dan Ichikawa sedang menunggu hasil dari ujian Defense Corp. Setelah kepanikan yang terjadi, bos mereka bilang ada surat untuk mereka. Ya, tentu surat itu yang mereka tunggu, hasil keputusan ujian Defense Corp. Dan tiba saatnya untuk membuka surat dan mengetahui apakah mereka lolos atau tidak. Sepakat dalam hitungan ketiga, dan 1, 2, dan jeng jeng jeng. Ekspresi Kafka terlihat terkejut. Apakah dia lulus atau tidak? Lah, kok tanya saya? Keesokan harinya, di hari pelantikan, tibalah waktunya untuk pelantikan anggota Defense Corp yang terbaru. Dan sudah pasti yang lulus di sana adalah orang-orang berbakat yang disebut pada episode ketiga lalu. Dan termasuk di dalamnya Ichikawa juga. Tapi di mana Kafka? Apakah dia tidak lulus? Lalu masuklah Shinomiya Kikoru. Tidak heran, dia akan lulus. Bahkan dia berhasil mencetak skor tertinggi. Haruichi mengatakan jika dia sudah menduga jika Shinomiya pasti menjadi yang terbaik. Jadi dia bilang kepada Aoi jika mereka akan memperebutkan tempat kedua. Tapi Aoi lalu menyanggah jika nilai kebugarannya lebih tinggi dari Kikoru. Jadi dia tidak berniat menjadi yang nomor 2. Dia akan mengejar nomor 1. Menyala abangku. Di samping itu ada juga Furuhashi Iharu. Dia tidak sengaja menyenggol Ichikawa Leno. Lalu disitulah mereka berkenalan. Dia bertanya kepada Ichikawa Leno, "Di mana Kafka?" Tapi Ichikawa menjawab dengan lesu, "Apakah benar Kafka tidak lulus?" Tibalah acara pelantikan dimulai. Kapten Ashiro Mina memasuki ruangan. Lalu Kikoru sebagai pemegang nilai tertinggi maju sebagai perwakilan dari 27 prajurit baru Defense Corp untuk menerima surat tugas dari kapten kesayangan Mimin. Ashiro Mina berterima kasih kepada Kikoru karena berkat dirinya tidak ada korban jiwa pada insiden ujian kemarin. Tapi Kikoru sadar betul jika bukan dirinya yang membunuh kaiju itu. Seharusnya Kafka yang menerima pujian ini, kata Kikoru dalam hati. Aduh. Masa sih Kikoru suka sama om-om 32 tahun? Aduh. Kikoru masih penasaran tentang perubahan kaiju Kafka.
Tapi hal mengejutkan terjadi. Di tengah kegalauan Kikoru, seseorang nyelonong masuk. Yap, dia adalah MC kita, Om Kaiju Kafka Hibino. Wajah Kikoru langsung merah. Aduh, beneran nih kayaknya bakal jadi pecinta Om. Tak hanya Kikoru, tapi semua prajurit baru juga terkejut. Dan terungkaplah pada rapat penentuan kelulusan jika sebenarnya tidak ada alasan untuk meluluskan Kafka karena semua nilai tesnya rendah. Saat rapat itu, Ashiro Mina tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi langsung dipotong oleh wakil kapten Shoshiro Hoshina. Hoshina bilang jika memang benar Kafka mendapat skor di bawah rata-rata dan tidak layak menjadi petugas. Tapi pada medan pertempuran, dia berhasil mengidentifikasi kelemahan musuh dan membantu yang lain secara keseluruhan, seperti mengutamakan membantu yang lain daripada memikirkan skornya sendiri. Tak banyak yang bisa melakukan itu, dan yang paling penting, dia lucu. Aduh. 何よりお笑い要員として素晴らしい働きを見せた。 Jadi keputusannya, Kafka akan diterima sebagai kadet untuk dilatih lebih lanjut. Jadi itulah sebabnya Kafka tidak diizinkan mengikuti pelantikan karena dia belum sepenuhnya menjadi prajurit. Semua orang senang Kafka bisa lolos walaupun hanya sebagai kadet. Lalu Kapten Ashiro Mina memberikan pidatonya, di mana intinya jika dia tidak bisa menjamin bahwa hidup mereka akan baik-baik saja setelah ini, apalagi setelah banyak kejadian yang terjadi belakangan ini. Tapi hal mengejutkannya adalah di saat Mina bilang, "Aku akan menjadi tombak dan perisai untuk kalian." Aduh, si Kafka malah nyaut dengan suara lantang, "Aku akan segera berada di sampingmu, Mina." Itu sontak membuat seisi ruangan tercengang karena Kafka memanggil Kapten Ashiro Mina dengan nama depannya. Mina sedikit tersentuh, tapi mengurungkan niatnya dan akhirnya memberikan Kafka hukuman 100 kali push up karena menyelat tanpa izin. Hoshina lantas tertawa melihat tingkah Kafka, tapi di saat Mina akan pergi, Hoshina melihat senyum dari Ashiro Mina. Terungkap juga jika tujuan dari Hoshina merekomendasikan Kafka sebagai kadet karena dia mencurigai Kafka. Karena saat insiden Kaiju hidup kembali, mereka mendapat sinyal Kaiju dengan kekuatan 9,8 dan di saat bersamaan tanda kehidupan salah satu peserta berhenti. Jadi Hoshina berniat mengawasi Kafka. Saat Kafka selesai dengan push up-nya, Kikoru mendatanginya dan menyuruhnya keluar karena ada yang ingin dia sampaikan. Iharu bilang, "Apakah kau ingin menyatakan cinta?" Mendengar itu Kafka bilang, "Apakah ini skenario? Temui aku di belakang gedung olahraga setelah sekolah." Kikoru langsung menendang Kafka. Aduh, kebanyakan nonton anime. Waduh, ini kan anime juga. Dan akhirnya mereka ngobrol di kafe. Kikoru terkejut karena mendengar cerita Kafka yang memakan kaiju dan berubah menjadi kaiju. Menurut Kafka, mereka bisa saja melapor ke Defense Corp dan mungkin bisa mengobatinya. Kikoru bilang itu mustahil karena walaupun Kafka tidak langsung dibunuh, dia akan dijadikan bahan eksperimen setiap hari. Kikoru juga bilang jika di saat kaiju cukup kuat hingga diberikan nomor, kabarnya Defense Corp akan menggunakan bagian tubuhnya sebagai senjata. Dengan shock, Kafka memohon agar Kikoru menjaga rahasia ini. Walaupun mendapat tendangan dari Kikoru, tapi tetap Kikoru setuju untuk tetap bungkam karena Kafka telah menyelamatkan nyawanya. Tapi jika Kafka diketahui sebagai kaiju yang mengancam manusia, maka Kikoru akan membunuhnya. Sadis. Keesokan harinya, di hari latihan, terlihat Ichikawa sedang latihan menembak. Dia tampak fokus menembak target satu demi satu. Dan waktu Ichikawa adalah 2 menit 35 detik dengan estimasi kekuatan 18%. タイム2分35秒推定解放戦力 18%
Selanjutnya adalah Furuhashi Ihararu. Dia tampak tak mau kalah dari Ichikawa Leno. Dia mulai membidik sasarannya. Bam 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 bam. Akhirnya dia mendapat waktu 2 menit 15 detik dengan estimasi kekuatan 20%. 古橋伊春2分15秒推定解放戦力 20%。 Di saat Iharu menyombongkan diri ke Leno karena mengalahkan rekor waktunya, tepat saat itu Kikoru datang dengan waktu 1 menit 16 detik dengan estimasi kekuatan 55%. 篠宮キコル1分16秒推定解放戦力 55%。 Bahkan Aruichi saja iri dengan Kikoru, tapi dia disadarkan oleh Aoi agar jangan terpaku dengan orang lain karena saat ini estimasi kekuatannya sama-sama 25%. Jadi Haruichi harus mengkhawatirkan yang di atas dan di bawahnya jangan sampai terlena. Dan di saat bersamaan terdengar pengumuman bahwa Hibino Kafka mendapat waktu 6 menit 39 detik dengan estimasi kekuatan 1%. Bukannya kecewa, Kafka malah kegirangan karena dia bukan lagi si 0%. Saking girangnya, dia malah mengejar Kikoru. Kikoru yang jijik tentu menghindar. Tapi Hoshina mengatakan, jika seperti itu terus, dia tidak akan menjadi petugas dan bisa dipecat dalam 3 bulan. Di sisi lain, Hoshina melihat para peserta sudah mulai bersaing dan itu membuat mereka semakin kuat. Akhirnya waktunya istirahat dan berendam di air panas. Ada Kafka dan Haruichi di kolam berenang, sementara Iharu sedang pamer otot kepada Leno. Mendengar perdebatan mereka, Kafka lalu berdiri dari kolam dan menunjukkan ototnya. Iharu lantas mengagumi itu, tapi ternyata semua itu hanya ilusi. Ternyata Kafka hanya menahan nafasnya saja. Dan saat sudah tidak kuat, perut buncitnya pun kelihatan. Hade, perut om-om gak tuh? Melihat itu, Kafka jadi bahan tertawaan. Saat ribut-ribut terjadi, masuklah satu orang. Dia adalah Aoi, dengan tubuh yang bikin ngiler para wanita dan waria. Berotot sekali. Kafka, Leno dan Iharu langsung nyebur ke kolam karena minder. Sampai-sampai saat Aoi bertanya apa yang terjadi, Iharu menjawab, kami hanya membahas bagaimana kurusnya kami. Sementara di ruang ganti perempuan, saat Kikoru dan kawan-kawannya mau masuk, mereka dikejutkan karena di situ ada Kapten Ashiro Mina. Kikoru and the gang jadi canggung untuk masuk, tapi Mina bilang dia akan pergi. Saat Kikoru akan mencuci pakaiannya, dia sempat memperhatikan otot dari Mina yang terlihat profesional dan tidak berlebihan. Ashiro Mina menyadari jika Kikoru memperhatikannya. Kikoru yang canggung lalu bertanya bagaimana dia mendapat otot seperti itu. Mina lalu menyuruh Kikoru berdiri di sampingnya karena dia ingin menunjukkan caranya. Kembali ke tempat cowok, mereka membahas kenapa mau bergabung menjadi Defense Corp. Dimulai dari Iharu yang ingin masuk Defense Corp karena pernah ditolong oleh Kapten Ashiro Mina. Tak disangka semua yang ada di pemandian itu memiliki alasan yang sama, yaitu Kapten Ashiro Mina. Lalu Iharu bertanya kepada Kafka apa alasannya masuk Defense Corp. Dan entah apa yang diceritakan Kafka, yang jelas itu membuat orang-orang di sana menjadi tahu jika Mina adalah teman masa kecil Kafka. Itu membuat semua orang tidak percaya dan lemas. Saat Kafka akan pergi, Iharu, Aoi dan Haruichi tidak terima. Mereka ingin mendengar kelanjutan ceritanya dan akhirnya Kafka pun bercerita panjang dan lebar. Sampai-sampai mereka terlalu lama dalam pemandian air panas, membuat tubuh mereka overheat dan harus didinginkan dengan dikipas Ichikawa. Setelah itu, hari-hari latihan Kafka dan kawan-kawan barunya semakin intens dan seru. Kedekatan di antara mereka mulai terbentuk. Bahkan saat semua orang tidur, Kafka justru masih belajar. Saat tengah belajar, wakil Kapten Hoshina datang menemuinya. Kafka bilang, dia tidak akan membiarkan dirinya dipecat. Hoshina bilang, apakah demi Kapten Ashiro Mina?
Tentu saja Hoshina tahu karena Kafka bercerita pada semuanya di pemandian. Kafka bilang dia ingin bertarung di sisi Ashiro Mina, tapi Hoshina mengartikannya jika Kafka ingin mencuri posisinya sebagai wakil kapten. Sempat mengelak, tapi Kafka akhirnya jujur. Ya, jika memang itu tujuannya. Wakil kapten Hoshina tampak kesal. Dia memberitahu jika waktu Kafka tinggal 2 jam di perpustakaan. Wakil kapten Hoshina juga bilang jika dia tidak boleh membiarkan Kafka merebut posisinya di samping kapten Ashiro Mina. Dan juga Kafka dilarang terlalu dekat dengan petugas lain karena apapun bisa terjadi pada mereka. アシロ隊長の隣は譲らへんぞ。隊員同士、仲良くなるのはほどほどにしておいた方がええ。 Dan tiba-tiba alarm tanda keju berbunyi. Dan inilah misi pertama Kafka. Dan sialnya episode kelima pun berakhir. Sepertinya Kafka udah dapat teman baru. Dan besok di episode ke-6 kita akan melihat aksi Kafka dan kawan-kawannya dalam misi pertama mereka. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kamu nggak mau ketinggalan. Jika